Iya teman-teman, ini kan tambah satu ring di step terakhir ya, di round pertama untuk round kedua. Terus kita skip 3 ring atau 2 hole. Kita mulai dari single crochet ditambah double crochet. Terus skip 1 ring, terus lanjut lagi ke hole selanjutnya di single crochet ditambah double crochet. Terus skip lagi 1, mulai lagi di hole selanjutnya single crochet ditambah double crochet. Ya, selanjutnya kayak gitu ya teman-teman sampai step 2 nya selesai atau round 2 nya selesai. Terus kita di step 2 ini di terakhirnya single crochet ditambah double crochet ya teman-teman. Step terakhir di round kedua ini tambah 1 ring, terus dibalik ya teman-teman. Terus tetap sama, di skip 3 ring atau 2 hole, 1, 2, 3, atau di hole ke 2, 1, 2, single crochet ditambah double crochet. Terus di skip 1 single crochet tambah double crochet sampai setinggi sampingnya ya teman-teman, bagian samping tasnya. Nah ini aku udah jadi. Nah bagian depan atau bagian belakangnya nih teman-teman belum ketahuan. Terus kita akan mulai di sisi badan tasnya yang bagian depan, entah bagian depan atau bagian belakang ya, sisi yang satunya. Nah ini kita sebagai petanda tadi, kita mulai dari 1 chain, kita buat 1 chain ya teman-teman. Terus sisa benangnya itu kita selipin di step selanjutnya ya teman-teman. Terus kita mulai lagi di step selanjutnya yang hole sampingnya teman-teman, itu kita baru bikin single crochet ditambah double crochet. Kalau yang tadi ring pertama tadi cuman 1 ring aja teman-teman. Nah untuk step selanjutnya itu baru single crochet tambah double crochet gitu. Sisa benangnya jangan lupa diselipin ke bagian belakangnya teman-teman. Nah ini skip 1, mulai lagi di single crochet ditambah double crochet di hole yang sama. Nah untuk bagian tasnya teman-teman, depan atau belakang ini pastiin ada di titik bagian dasar tasnya teman-teman. Nah bagian tengah-tengahnya itu ya, nah itu kan di skip, nah itu kan bagian garisnya teman-teman. Nah kita mulai dari bagian tengahnya, nah itu terus sampai step terakhirnya nih, sampai round 1 nya selesai. Ini sama ya teman-teman ya, kanan kirinya sama, bagian depan belakang Nah tuh kita mulainya dari yang tengah teman-teman, pastiin yang tengah dan sama, depan belakang tuh sama teman-teman, jangan pas garisnya tapi pas bagian tengah, pola dasar untuk bagian bawah tasnya. Single crochet tambah double crochet, skip 1 gitu teman-teman. Nah, makanya tadi kita harus tandain ya teman-teman biar enggak pusing nanti nentuin mana bagian
mulai dan ujungnya gitu. Nah ini udah round kedua. Biasanya teman-teman untuk round 1 ujungnya tambah 1 ring, terus skip 3 ring atau 2 hole, single crochet tambah double crochet. Nah ini ini step, ini round kedua, single crochet tambah double crochet tambah 1 ring ya teman-teman, dibalik. Nah ini sama ya teman-teman ya, depan belakangnya sama. Nah dibikin sesuai sama sisi yang satunya ya teman-teman, samain kanan kirinya, pastiin sama sampingnya. Nah ini samain sama sisi yang satunya, sisinya segini teman-teman. Nah ini udah jadi, belum. Nah aku tadi tuh udah habis 2 gulung ya teman-teman. Nah ini nambah lagi 2 gulung, jadi udah 4 gulung. Soalnya aku sekali bikin itu 2 benang langsung teman-teman. Nah ini aku gabungin gini, ini tuh menurut aku ini cara yang paling bagus untuk nyambung benang supaya nggak kelihatan bejendol teman-teman, biar kelihatan rapi gitu. Nah ini kita ikat agak panjang 2 sisi benangnya, terus lanjutin aja kayak biasa gitu, kayak kita ngerajut biasa. Terus ujung benangnya itu sempilin teman-teman ke belakang jahitan kita, rajutan kita. Nah jadi dia rapi teman-teman, gak akan kelihatan bejendol, terus kelihatan rapi lah pokoknya. Tuh disempilin ke belakangnya ya, single crochet tambah double crochet. Single crochet, skip 1, mulai lagi di hole selanjutnya. Jangan lupa agak ditarik ya teman-teman ya, sisa benangnya tadi biar nggak berkerut. Single crochet, tuh kan rapi teman-teman, nggak kelihatan kalau ini kita lagi nyambung benang. Ditambah double crochet. Ya. Nah sisanya ini bisa kita gunting ya teman-teman, biar nggak ganggu step selanjutnya gitu. Ini bisa kita gunting tuh, soalnya aku sebelumnya nyambung benang terus aku ikat kayak gini teman-teman. Nah kalian kelihatan ya nih, kayak sisi yang sebelahnya nanti aku benerin juga biar kelihatan rapi teman-teman, apalagi kalau buat dijual ya kan, nggak boleh ada cacatnya kalau bisa. Jadi gunting ujungnya nggak kelihatan teman-teman, beneran, jadi kelihatan rapi tuh ya kan, nggak kelihatan. Nah ini step terakhir di round ini, single crochet ditambah double crochet, tambah 1 ring, terus dibalik. Nah bikin panjangnya sesuai dengan sisi yang sebelahnya ya teman-teman ya, samain. Nah ini aku udah jadi. Nah tinggal kita nyambungnya teman-teman. Nah yang susahnya tuh di sini teman-teman, nyambungnya agak
Nah teman-teman, sekarang kita bikin bawahnya nih teman-teman, dasar tasnya kita bikin jadi kayak ada bingkainya teman-teman. Nah nih kita nanti akan, ini step-step yang bakalan kita lakuin. Nah di sini ya teman-teman, nanti jadi kayak bentuk persegi dia. Kita bisa mulai dari, nggak harus mulai dari ujung banget teman-teman, kita bisa mulai dari agak ke tengah ya. Nih kita mulai, nih aku mau mulai dari sini, terus talinya disiapin, benangnya terus benangnya kita taruh di belakang, kita bikin satu chain, jadi akan jadinya keliling teman-teman. Nah akan berakhir di situ, di ujung. Nah kita bikin ini satu chain. Nah ini di hole selanjutnya sisa benangnya teman-teman, bagian ujung belakang benangnya nanti kita bakalan selipin di antara benang yang lain, karena nggak bisa diselipin di step kita yang sekarang ini ya. Ini langsung bikin ring ya teman-teman. Jangan terlalu ketat teman-teman, nanti jadi berkerut bawahnya. Nah ini bagiannya yang agak ribet ya teman-teman, tapi bisa lah. Kalau menurut aku nggak usah dibalik-balik teman-teman, dirasain aja tangannya dari bawah juga terasa sih. Benangnya taruh di bawah, terus sambil kayak dirasain, diraba-raba. Nah agak sulit pertamanya. Nah mendingan gini teman-teman, jangan lupa jangan terlalu ditarik, agak longgar aja. Nah dibikin kayak gini supaya kelihatan, supaya kokoh aja gitu teman-teman tasnya, jadi kayak jadi lebih kuat gitu, nggak terlalu meletot. Nggak meletot sih ya menurut aku mah. Nah dikelilingin ya teman-teman sampai ujung belakang yang tadi kita mulai. Sekali-kali boleh lihat ke belakangnya. Nah ini step terakhirnya teman-teman, pas di sudut dia nggak bisa terlalu siku ya teman-teman, bentuknya itu agak sedikit oval gitu. Nah ini bagian pinggirnya nih, bagian pinggirnya. Yang ini jangan di skip ya teman-teman, lanjut aja kayak bikin ring gitu. Ya nih sisi yang satunya lagi sama. Dari mulai kayak ada garis ya teman-teman, di bawah garisnya tuh kita mulainya.
Jangan lupa agak dikendor-kendorin dikit ya, supaya enggak mengkerut dia teman-teman. Kalau terlalu ditarik gitu mengkerut dia jadinya. Ya, ini sampai belakang yang tadi kita mulai teman-teman ya, tuh kan keliling. Udah kita kelilingin sampai di belakang yang tadi. Nah, ini ujungnya kita gunting, kita rapihin. Ujungnya ini kita masukin ke yang tadi pertama kita mulai teman-teman, bagian tengahnya. Pakai jarum ya teman-teman, jangan pakai hakpen, nggak muat. Nah, dimasukin dari ujung yang pertama kita mulai tapi tadi di yang tengahnya. Terus mulai lagi masukin ke yang terakhir tadi teman-teman, tapi bagian tengahnya itu terus dirapihin di bagian dalamnya ya, diselipin di antara benang gitu teman-teman. Nah, ini udah jadi tuh kan, kayak ada bingkainya gitu teman-teman, dia jadi bikin persegi gitu, jadi cantik, jadi rapih deh teman-teman. Terus kita tinggal rapihin sisa-sisa benang yang kanan kiri, depan belakangnya, diselipin di antara benang gitu ya teman-teman. Teman-teman punya cara lain gak nih buat ngerapihin benang kalau udah selesai bikin? Sejauh ini kayak gini nih yang menurut aku rapi teman-teman, tapi kalau ada cara lain yang lebih oke, aku mau sih beralih. Share ya teman-teman ya, kalau punya cara ngerapihin benang yang lebih better, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih rapih. Biasanya tuh aku habis masukin satu benang terus aku ikat. Nah, kita rapihin juga sisa benangnya yang depan sama belakang ya teman-teman. Kalau udah rapi, nah sekarang kita nyatuin bagian-bagiannya, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, ini udah bagus banget ya teman-teman, bawahnya udah persegi gitu, udah cakep. Nih kita mulai dari sisi yang ini. Nah, bagian yang kecilnya di belakang ya teman-teman, karena kita mau bentuk ringnya di depan teman-teman, jadi kayak bingkai juga bagian depannya. Nah, kita mulai dari bagian yang paling atas. Nah, bikin satu ring ya teman-teman, bikin satu ring terus. Nah, nih garis lurus ya teman-teman. Nah, itu bagian belakangnya. Kita masukin dari sini, tembusnya ke belakang sebelah sini, jadi tuh kayak
bagian ujung kayak kelopak bagian ujung gitu loh teman-teman. Nih di bagian sini tembusnya ke sini, nih kan bagian kayak kelopak. Nah paling pinggir teman-teman, tarik dari atas. Aku juga nggak tahu teman-teman ini namanya tusuk apa teman-teman, teknik apa, nggak paham. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ini sebenarnya teknik apa sih bagian kalau yang kayak gini nih? Aku juga masih belajar teman-teman. Nah nih step selanjutnya tuh kelopak yang terakhir kan teman-teman, tarik dari atas. Nah ini single crochet apa double crochet? Nah ini masukin lagi, tembus ke belakang dia, tarik dari atas. Nah single crochet ya teman-teman ya, kayaknya sih single crochet nih. Nah, ini bagian kelopaknya, terus sampai bawah ya teman-teman. Nah ini bagian bawahnya udah beberapa step dari bagian bawah teman-teman. Nanti yang paling bawah itu harus mengenai garis yang di bawah ya teman-teman. Jadi dia kayak ngebingkai gitu, bagian depannya kelihatan kayak kebingkai gitu teman-teman. Tuh dari sudut yang dasar yang bawah. Nah ini kalau udah benangnya ditarik terus digunting ya, nanti dirapihinnya dari dalam ke dalam. Tuh kan rapi teman-teman. Ini nanti dimasukin ke dalam, sudah kelihatan kayak ngebingkai. Nah sekarang sisi yang satunya teman-teman. Untuk sisi yang satunya lagi itu nggak bisa begini dari atas teman-teman. Kalau dari atas nanti dia ringnya kelihatannya dari samping. Nah kita maunya kan ringnya kelihatan di depan kayak yang udah kita bikin tadi. Nah jadi kita harus mulai dari bawah. Bikin satu ring ya teman-teman, biasa bikin satu ring. Terus nah ini garisnya sama kelopak, kayak kelopak yang paling pinggir teman-teman. Tembus ke sebelahnya juga yang kelihatan kayak kelopak, ambil dari atas. Nah dia nih segaris ini teman-teman, kelihatan kayak ada garis ya, kelopak yang paling pinggir. Nah tuh sebelah sini, sebelah sini. Nah kayak gini sampai atas ya teman-teman. Nah ini kelopaknya kan kelihatan kan. Nah ini kita mulai dari sini, dari sini, dari sini. Nah nih udah mau
dekat ke atas teman-teman ya. Nah bagian yang atas jangan lupa ini satu lagi dulu, terus nah bagian yang atas tuh benar-benar yang atas kayak tadi yang pertama ya teman-teman. Nah ini bagian sininya. Kalau nggak gitu nanti dia agak mangap atas ya teman-teman. Nah ini benar-benar rapat ya. Nah tadinya agak dipanjangin, nanti dirapihin ke dalam tasnya. Nah itu agak dirapihin ya teman-teman, samping-sampingnya. Nah ini sisi yang sebelahnya sama ya teman-teman. Kalau untuk bagian yang depan berarti yang lebar di depan, yang kecilnya di belakangnya gitu teman-teman. Sama ya, harus kena nih garis yang di bawahnya biar kelihatan kayak ngebingkai. Nah teman-teman ini kan step paling bawah kenain garis yang di bawahnya juga ya teman-teman ya. Nah jadinya gini nih teman-teman, sama kayak yang sebelumnya. Iya kita tarik dulu, terus kita gunting, nanti kita rapihin, kita selip ke dalam ya teman-teman, ke tas bagian dalam. Tuh dia kayak ngebentuk bingkai kan teman-teman, apalagi kalau udah dirapihin, tambah rapih banget, tambah jelas banget bentuk bingkainya. Kita gunting, aku kasih lihat ke teman-teman salah satu sisinya buat ngerapihinnya gimana ya teman-teman. Nah masukin ke hole yang tadi kita masukin, hole yang terakhir tadi kita masukin ya. Jadi kan rapi ya teman-teman ya. Mumpung masih ada sisi yang terbuka, jadi mending dirapihin aja teman-teman sisi-sisinya gitu. Nanti kalau udah ketutup semua agak susah. Ini tinggal diselip ke antara benang aja ya teman-teman ya. Nah kalau aku biasanya nyelipinnya gini teman-teman, habis aku selipin satu, terus aku ikat, terus aku selip lagi, baru aku gunting. Ini aku ikat kan, aku ikat 2 kali, terus aku selip lagi. Tinggal digunting. Tuh rapi kan teman-teman. Nah tinggal sisi yang terakhir nih. Sini kita harus bikin dari bawah. Ini kan harus kena garis yang bawahnya ya teman-teman. Masukin ke kelopak paling pinggir seperti sisi-sisi yang sebelumnya.
gini ya teman-teman. Nah ini udah paling atas, tinggal beberapa paling atas. Jangan lupa yang ujung banget, bagian atasnya harus kita ikut sertakan ya. Nah kalau udah kita gunting, kita rapihin atasnya teman-teman ya, masukin ke dalam bagian tasnya. Nah ini udah selesai semua nih aku. Terus sisinya kan nyambung ya, kelihatan kayak nyambung gitu ya teman-teman. Agak oval dikit bagian bawahnya. Nah ini untuk sekarang kita bikin bagian pegangannya itu teman-teman. Ambil tiga dari samping kanan kiri ya teman-teman ya, 3 kayak kelopak gitu, 3 stepnya itu teman-teman. Kita bikin satu ring. Ini untuk pegangannya aku pakai teknik bohemian style ya teman-teman. Awalnya kita bikin 2 ring, masukin ke ring pertama, terus tarik dari atas, keluarin langsung, terus ambil dari sisi sebelahnya, sebelah kirinya. Dari sisi sebelah kirinya, buang ke tengah, taruh ke tengah. Nah kayak gitu seterusnya. Untuk lebih detailnya aku ada video sebelumnya untuk teknik bikin bohemian style nya teman-teman ya. Nah ini udah jadi. Untuk pegangan tangannya itu aku bikin 36 cm ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pendek atau lebih panjang, bebas. Nah cara ngikatnya ke sisi yang sisi yang satunya 3 juga ya teman-teman, dari samping 1, 2, 3. Nah di sini tarik dari atas, ambil, bikin chain, nah masukin ke yang tadi pegangan tasnya. Nah kita keluarin, kita gunting. Bikin sisi yang sebelahnya ya teman-teman ya. Nah untuk ngerapihin talinya aku bikinnya kayak gini teman-teman. Jadi masukin ke hole yang tadi kita masuk bikin tali tasnya, buang ke belakang. Nah aku saling silang gitu teman-teman, masukin ke satu sisi hole-nya, tapi ambil dari atasnya kanan kiri gitu, jadi kayak ngebentuk segitiga dia teman-teman. Usahain ngelebihin tali untuk pegangan tasnya itu agak panjang ya teman-teman, nanti jadi ngiketnya biar kencang gitu. Itu aku lilit ke bagian tasnya 2 kali boleh, sekali boleh. Ini aku 2 kali. Ini aku masukin ke lilitan yang tadi ke tasnya. Terus aku lilitin lagi ke bagian bawahnya teman-teman, buat kunciannya.
Pastiin kencang ya teman-teman. Diikat dulu, ikat simpul 2 kali, terus selipin ke bagian benang yang di deket dia gitu. Selipin di sini teman-teman, jadi biar kelihatan rapi. Di situ kita gunting. Lakuin ke semua sisi talinya ya teman-teman. Tuh kayak gitu. Nah, udah jadi teman-teman. Selamat nyoba, selamat berkarya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.